suami percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan perempuan. Sampai di situ dulu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini satu contoh menjadi teladan, dan juga ini adalah satu pelajaran untuk kita. Sambil firman Tuhan sebentar yang kita akan dengar dan sudah kita baca, kita boleh merenungkan baik-baik. Berbicara tentang istri dan istri-istri yang ada, dan juga ada yang belum menikah, tentu belum bisa dikatakan istri, ya merenungkan apakah saya ini termasuk istri yang bijaksana atau istri yang bebal. Ya. Nah, kalau kita sudah ikut Tuhan, dari bebal harus menjadi bijaksana. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Kita yang dulu hidupnya bebal, hidupnya yang jahat, kita harus berubah menjadi manusia yang baru. Jangan sudah bebal dari dulu sampai sekarang tetap bebal. Dari dulu tidak bertobat sampai sekarang tidak bertobat. Dari dulu tidak benar sampai sekarang juga tidak benar. Ikut Tuhan itu harus berubah. Berubah di dalam segala segi hidup. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu semua ini pintar-pintar mengerti firman Tuhan. Tetapi coba kita renungkan saat ini. Apakah kita ini termasuk orang? Sekarang saya berbicara di sini wanita, ya, termasuk seperti yang kita baca ini. Nanti kita akan belajar sama-sama. Mari kita bacakan sekali lagi, dikatakan di sini, ya, ayat yang 10. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Ya. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Cakap ini bukan hanya melihat cakap wajahnya, cakap molek tubuhnya dan lain-lain segala semua. Tetapi yang paling penting kita melihat boleh cakap wajahnya. Ya. Tapi yang paling penting cakap hatinya. Kalau kita hanya cakap wajahnya saja, tapi hatinya tidak cakap, percuma, tidak ada gunanya. Seperti apa yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-30. Amsal 31 ayat 30. Coba kita lihat. Kemolekan adalah bohong. Banyak sekarang datang untuk mencari. Oh, cewek ini cantik ya. Ya, molek ya, wah luar biasa. Tapi Tuhan katakan kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Kemarin kita sudah dengar banyak jemaat Tuhan yang tidak ikut pelayanan. Ya, sekali lagi banyak jemaat Tuhan ya tidak ikut pelayanan yang biasanya sudah mau. Karena apa? Mereka mau pergi pesta dulu, mereka mau pergi cari duit dulu dan lain-lain. Saya tidak berbicara Bapak Ibu dulu, saya berbicara kepada anak saya. Ya, saya berbicara kepada anak saya. Mungkin Bapak Ibu berkata, mana itu Kesia? Saya sebagai Bapak, senantiasa saya mengerti firman Tuhan. Saya katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Semua akan ditambahkan. Tetapi kemarin dia hanya datang selesai doa pagi. Dia langsung ke belakang, dia bungkus-bungkus nasi. Sesudah itu dia lari naik ke atas. Ya, lari naik ke atas kemana? Ya tentu dia sudah pamit sama saya. Dia katakan, Papa hari ini saya tidak bisa ikut. Ya, saya tidak bisa ikut. Karena apa? Saya ada potret, ada foto. Memang kerjanya seperti itu.
foto prawedding, foto dan lain-lain. Hari Jumat begitu juga, Papa mohon maaf saya tidak bisa ikut pelayanan kakaknya di hari Jumat di bakti luhur. Karena apa? Saya juga ada potret. Berarti potret banyak uang dong. Ya kan? Banyak uang. Tapi jangan banyak uang, jangan makan sendiri. Banyak uang pakai hidup ini untuk memuliakan nama Tuhan. Kamu kan sudah disiapkan orang tua segala semua. Tetapi banyak uang, terima uang. Jangan untuk dirimu sendiri. Pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jadi ini. Jadi kemarin tidak ada, sempat juga masih tidak ada. Saya melihat kakaknya sama iparnya berdua. Itu pelayanan kemarin itu berdua sampai diangkat sendiri. Ya, saya percaya orang kalau tidak dirubah hatinya, dirubah pikirannya, tidak mau. Karena dia berpikir, wah, saya ini kan bos. Level saya sudah level atas. Ya, kan tidak mau. Untuk apa bikin malu-malu, angkat kayak gini-gini. Sorry ya. Ya, itu kan ada. Ini sekarang zaman sekarang. Tetapi sampai sekarang dia masih mau. Tentu dia mau, dia bawa istrinya juga. Ayo ikut berdua mereka. Jadi kalau kita lihat pertama kali pergi pelayanan di Kampung Pecinan, dia pakai celana pendek. Yang kedua, dia pergi pelayanan di mana? Di Kembang Kuning sana. Dia sudah ganti baju, sudah pakai batik. Dan saya pada waktu itu mau ikut juga. Tapi dia bilang, Papa sesudah itu saya langsung ke gereja mengikuti pemberkatan nikah di gereja. Oh ya, baik silakan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena apa? Mengerti firman Tuhan. Ya, mau mendahulukan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Kita memberikan kepada orang-orang yang lemah. Tuhan katakan mengutangi Tuhan. Ya, saya bersyukur ada di antara jemaat Tuhan yang sudah ikut ambil bagian setiap minggu menjadi donatur. Seberapa Bapak Ibu bisa, ya puji Tuhan, tidak memaksa. Saya juga bersyukur setiap bulan yang terakhir Bapak Ibu bawakan persembahan persepuluhan dan uang itu kita bisa pakai untuk belanja. Tidak sedikit. Kemarin saya bicara kepada ibu-ibu, ibu-ibu dah sedikit loh biaya ini. Tetapi saya melihat luar biasa. Kadang saya kewalahan. Aduh Tuhan bagaimana? Tapi saya berdoa Tuhan tahu ada orang yang bisa dipakai hatinya. Saya ngomong tolong kamu bisa ya kasih keluarkan untuk ini. Oke baik langsung puji Tuhan. Hidupnya mau dipakai. Ya. Dan juga Bapak Ibu bukan gampang. Tapi biarlah. Ya saya bersyukur, terima kasih. Semua sudah datang membawakan apa yang menjadi milik Tuhan. Percaya, miliknya Tuhan itu kita pakai untuk siapa? Kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Biar melalui Bapak Ibu, itu haknya Tuhan. Kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Senang hati ini, kita bisa melakukan ini. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi kita melihat dikatakan di sini, kemolekan adalah bohong. Dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Perlu dong dapat istri yang molek, cantik, perlu. Ya, masa mau cari yang jelek-jelek? Ya tidak apa-apalah. Banyak juga istri yang jelek-jelek dia dapat suami yang ganteng-ganteng juga banyak. Tetapi kebanyakan pasti semua dicari yang baik. Ya, pasti dicari yang baik, dicari yang cantik. Ya, tapi tidak semua yang cantik rezekinya baik bisa ketemu laki-laki yang baik. Tetapi ada satu orang ini, dia cantik, ya, tapi dia ketemu laki-laki yang ganteng. Dan laki-laki yang ganteng ini siapa? Coba kita lihat. Saya lagi duduk di sini, Tuhan bilang, keluar kau. Saya keluar. Ada apa ini? Coba lihat. Kalau bisa ada ini apa namanya? Ini sapu tangan satu orang tutup matanya ibu gembala supaya dia jangan lihat. Nanti kalau dia lihat dia marah sama saya. Kenapa engkau dulu bisa berselingkuh? Ya coba kita lihat. Ayo keluarkan. Ya dia cantik dia ketemu suaminya ganteng. Ya dia cantik dia ketemu suaminya ganteng. Coba kita lihat. Benar kan? Tolong dibesarkan. Cantik kan? Ya. Ganteng kan? Ganteng enggak?
Ganteng Bapak Ibu. Ini gembala Bapak Ibu sampai sekarang aja masih ganteng. Ya, coba lihat ini. Betul toh? Ibu gembala tambah 5 kilo saja. Lewat semua. Bintang film siapa? Katanya Bapak Yapi. Lewat Om. Tidak pernah ketemu seperti ibu gembala. Coba kita lihat ini. Ya kan? 5 kilo saja dia ketemu peragawan. Ya, betul kan? Ini kan istri yang cakep. Ya, tapi kita melihat apa dia bijaksana apa tidak. Suami yang ganteng, apakah dia seperti Nabal yang bebal enggak? Pasti semua Bapak Ibu kepingin seperti ini. Ya kan? Coba lagi foto yang lain. Saya tiba-tiba ini lagi foto pada waktu muda dulu. Coba lihat, ya kan? Ini anak satu. Jangan baru anak satu udah badannya udah besar semua, bengkak semua. Jangan. Ya tetap ibu gembala masih menjaga. Ya kita lihat ya. Haleluya. Oke, foto yang lain lagi. Baik. Ya kita lihat. Ini waktu menikah. Ini pure menikah. Kita lihat ini. Cantik enggak? Mungkin Bapak Ibu melihat, Pak, kenapa Bapak menikah kok rambutnya aut-autan? Ya, masih seperti Nabal waktu itu, mokong. Sedang dalam pernikahan, teman saya semua datang banyak. Diajak minum. Orang menikah diajak minum. Memang rasanya suka minum, ya minum. Jadi Bapak Ibu, saya udah kembali ini hidup dulu. Jadi lihat muka saya ini. Ya merah, rambutnya sebenarnya bagus. Rapi segalanya semua. Tetapi Bapak Ibu ya sudah seperti ini. Ya ini cuma saya tunjukkan kepada Bapak Ibu saja. Ibu gembala benar-benar cantik luar biasa. Ya kita melihat. Ya lagi foto. Ya ini. Saya barusan ini coba. Ya, nah ini ibu gembala. Luar biasa. Bintang film kan? Iya, tunduk dia. Dia tidak bangun siapa saya. Tunduk dia. Malu saya katanya. Tapi juga senang. Ya, perempuan itu kalau dipuji itu luar biasa. Kemarin ibu gembala masakan saya makan. Aduh, masakanmu itu luar biasa kok enak. Dia tanya kepada saya, mau lagi enggak? Coba kalau bisa ini makanan digoreng ini dikasih, dipesan sama Eka, jangan kau lupa kasih Om Hil di belakang supaya makan nasi yang dia masakan. Ya kita melihat ini ibu gembala. Ini luar biasa. Ya ini ibu gembala Bapak Ibu. Ya ini dulu emasnya besar-besar, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Emas itu sudah dijual bangun tembok ini semua. Ya, emas ini sudah dijual bikin pagar-pagar semua. Oke, ini dulu gantongnya besar-besar. Beli di toko Cimun, toko mutiara. Haleluya, ini emasnya. Oke, baik. Lagi masih ada? Tidak ada? Ya, ada satu tadi foto berdua. Kalau orang sudah tua itu bagaimana? Ya, coba foto yang berdua. Ya, sudah lagi. Yang foto yang berdua. Wah ini ganteng betul Pak Herman ya. Pantas dikejar-kejar dimanapun Pak Herman dikejar-kejar. Iya haleluya. Coba mana foto tadi? Yang satu lagi. Ya. Yang satu lagi. Mana? Ada bedah. Ini sudah tua ini. Ya, ini sudah tua. Ini mereka pergi makan di Jalan Slamet. Makan gulai kambing. Sate kambing, sudah tua makan gulai kambing, sate kambing, pulang badannya panas semua, sakit badan. Ya, puji Tuhan. Ini waktu dulu, saya lagi cari dia punya foto yang muda tadi, udah ada. Tapi baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau kita sekarang masih ganteng, masih muda, nanti sudah tua, udah keriput semua. Baik Bapak Ibu, ya kita akan dengar firman Tuhan. Nanti sebentar ada sambungan ini. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dikatakan di sini puji-pujian untuk istri yang cakep. Ya. Dikatakan di sini istri yang cakep, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ya.
Istri yang cakap lebih berharga daripada permata. Permata berlian, permata dan lain-lain segalanya, batu-batu semua yang bagus. Mungkin kita lihat, bagus, tapi kan tidak ada gunanya. Hanya disimpan di koper, ditaruh di lemari, atau mungkin diambil di bawah, simpan di safety box. Tidak ada gunanya. Tetapi kalau istri yang cakap, Tuhan katakan, ya, jangan kita seperti kuburan. Kuburan itu di luar itu bagus, dibuatnya bagus, cakep-cakep semua. Tapi di dalam itu tulang belulang, bau busuk. Tapi kita yang istri yang cakap dikatakan ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Coba kita melihat, ya. Di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Samuel ya, 25 ayatnya yang kedua. 1 Samuel 25 ayatnya yang kedua. Dikatakan di sini, Daud, Nabal dan Abigail. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel. Pada pengguntingan bulu dombanya. Nama orang itu Nabal. Dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik. Tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Perempuan nama itu Nabal. Dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik. Ya. Yang paling penting bukan kita cari cantiknya saja. Tapi kita cari yang bijak, takut akan Tuhan. Tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, senantiasa dari mimbar saya berbicara kepada jemaat Tuhan. Pepatah bukan Mandarin, pepatah orang Konghu bilang, ya, kita dapat istri salah seumur hidup kita susah. Benar kan? Kita dapat istri salah seumur hidup kita susah. Kita dapat suami salah seumur hidup itu kita susah. Tapi kita belajar di sini. Ya. Ada seorang kaya dikatakan di sini. Seorang kaya laki-laki yang di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba, 1.000 ekor kambing. Ia adalah di Karmel pada pengguntingan bulu domba itu. Nama orang itu Nabal, nama istrinya Abigail. Dan Nabal suaminya ini kaya sekali. Tapi kenapa kok orang jahat kok bisa kaya? Kan tidak mungkin. Ya. Orang yang attitude-nya jelek kok bisa kaya? Pasti pada waktu zaman dulu suka curi hewan. Itu kan hewan. Ada domba, ada kambing. Cuma dia tidak ngomong sapi. Suka curi. Punya orang dicuri. Punya orang dicuri. Sehingga dia bisa kaya. Dan tentu dia ini, Nabal ini kaya. Bukan karena Tuhan. Bukan karena Tuhan. Karena apa? Dikatakan di sini. Perempuan itu bijak dan cantik. Tetapi laki-laki. Ya, itu kasar dan jahat kelakuannya. Ya, mana ada orang kasar kelakuannya jelek kok bisa kaya. Tidak mungkin Tuhan kirimkan berkat turun kepada orang itu. Orang jahat, orang. Maka itu saya bilang, mari kita jadi anak Tuhan. Ini anak Tuhan yang sudah datang. Jangan kita jadi orang yang jahat. Jangan kelakuannya yang jelek. Karena Tuhan benci orang-orang yang jahat, yang kelakuannya jelek. Orang-orang yang sombong, jangan. Kita jadi orang berusaha, jadi orang rendah hati. Saya senantiasa berkata, ada orang kalau waktu susah, dia mau diomongi. Karena dia dalam posisi susah. Tapi kalau dia sudah ada pegangan sedikit, ya, dia sudah mulai sombong. Angkat sultan dan lain-lain. Tidak. Ini di depan kita ada Bapak Hil, umur 80. Mereka dulu
pengusaha hewan. Dia katakan kepada saya, dia sudah ke Hong Kong beberapa kali membawa hewan dan jual di sana. Berarti orang sudah lau cing nian. Lau cing nian itu kalau udah tahu, tanya Li Xian di belakang. Sudah makan garam. Tahu ini cerita, tahu ini cerita. Saya kalau kadang ngomong dengan dia ngomong, Nikan Tataran. Saya melihat dia punya goyang saja, saya sudah tahu. Wah, ini orangnya tidak baik. Ini orangnya koepia. Sudah makan garam banyak. Ya. Tapi kok bisa? Orang ini Nabal ini kok jahat, kok bisa kaya? Orang seperti Abraham begitu, itu boleh dikatakan kaya. Nurut, taat, rendah hati. Apa yang diperintahkan Tuhan dia lakukan. Semua itu pasti Tuhan sayang, Tuhan kirimkan berkat kepada dia. Tapi orang ini kok bisa kaya? Kaya dari dunia tidak kekal, Bapak Ibu, ingat. Tapi kalau kaya daripada Tuhan itu kekal. Saya masuk sedikit. Kemarin saya ketemu dengan teman saya. Dia juga bergerak di otomotif. Saya bisik sama dia. Kamu tahu si A ini, ya sekarang perusahaannya kolaps. Ya, loh Pak Herman kok tahu? Pak Herman kenal orangnya, ya saya tahu lah. Saya ngomong, waduh dia bilang, kasihan ya. Dari muda dia bekerja sampai tua. Ya, dari muda dia bekerja sampai tua. Dan akhirnya ending dikatakan sia-sia. Seperti Salomo. Salomo kaya. Tapi dia katakan semua harta yang dia punya itu sia-sia. Karena apa? Dari Tuhan kasih sama Salomo dulu. Kaya. Salomo minta hikmat. Salomo tidak minta kaya, tidak minta miskin. Tapi hikmat, takut akan Tuhan. Sehingga dia bisa mendapatkan semua berkat daripada Tuhan. Kaya dia. Cuma kadang manusia kalau sudah kaya, lupa daratan. Sudah kaya, benar-benar sudah kaya. Kaya zaman itu firman Tuhan katakan, siapa yang melawan raja seperti ini? Salomo. Ya, raja yang paling kaya saat itu. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetapi kesombongan waktu dia sudah dapat kekayaan ini, dia mulai sombong. Maka saya senantiasa ingatkan kepada anak-anak saya. Kalian kalau sudah pegang sedikit, tolong jangan angkat kepala. Tetap berusaha. Ada, saya masih melihat anak-anak saya di sini masih ada yang seperti itu. Saya berdoakan. Tetap berusaha. Jangan kalian sudah pegang sedikit, kalian sudah jadi sultan. Kalian sudah lupa. Sebab apa? Tuhan tidak suka seperti ini. Kemarin saya berbicara dengan teman saya. Bapak tahu, dia bilang, ini perusahaan otomotif. Ya, dia gelundung dengan jumlah utang 350 miliar. Dalam 1-2 bulan ini. Cuma sekarang belum tersiar, ada perusahaan ya di otomotif, ekonominya goncang. Ternyata dicek Bapak Ibu, dia pakai uang bank 350 miliar dan dia invest ke sini, dia invest ke sana, dia invest ke sini. Kemarin teman saya ngomong begini, ada 4 orang kita kumpul semua pengusaha. Dia bilang kalau sekarang ini kita bekerja, kita masih pakai uang bank 30%, uang kita sendiri 70% masih aman. Tapi kalau seumpama sudah 60% uang kita atau 50%, uang bank 50%, itu bahaya. Itu uang panas, bahaya sekali. Karena keadaan ekonomi sekarang sudah tidak bagus. Kita membayar bunga bank, pemasukannya kan susah. 3-4 hari yang lalu, saya dengan Pak Hil ini pergi ke Sidoarjo. Adiknya di sana pengusaha sepeda motor listrik. Kami duduk dari pagi sampai siang. Saya tidak lihat satu orang pun yang masuk. Dia bilang, tidak ada yang masuk. Dia bilang, untung dia bilang saya ini tidak pakai uang bank. Untung saya ini tidak pakai uang bank.
Jadi saya aman saja. Untung tempat saya ini saya tidak kontrak. Tapi tempat ini milik saya dan saya tidak sekolahkan di bank. Ya tidak sekolah di bank berarti tidak pakai uang bank. Jadi mau buka toko baik, mau tidak buka toko. Saya berpikir ya. Tapi kalau seumpama sampai kita pakai uang bank. Sekian banyak. Bahaya sekali. Tapi ya kita tidak usah takut. Ya Bapak Ibu. Meskipun kita ada pakai uang bank, sudah kadung terlanjur. Tapi kalau kita hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Kita jadi orang yang senantiasa hidupnya bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Tuhan itu akan melakukan kepada kita yang tidak mungkin jadi mungkin. Seperti perumpamaan firman Tuhan, 5 roti 2 ikan. Kan tidak mungkin. Tapi bisa kasih makan 5.000 orang. Bahkan lebih 12 bakul. Maka itu saya bilang, mari. Kadang kita sekarang ini sudah berani masuk. Tapi kalau kita hidup tidak takut sama Tuhan. Sehingga Tuhan tidak menyertai kepada kita. Kita akan susah. Maka itu Bapak Ibu. Ini Nabal ini. Ini adalah orang yang jahat. Kelakuan yang tidak baik. Tapi kenapa kaya? Jadi senantiasa saya katakan. Ada 2. Kaya itu ada dari Tuhan. Kaya itu ada dari setan. Setan juga bisa memberi kaya. Ingat pada waktu itu Tuhan Yesus diizinkan di padang gurun. Dia diizinkan dicobain sama setan. Kalau kau mau semua ini harta yang ada di bawah, sembah saya. Banyak orang pergi sembah di gunung sana. Ya, orang bilang Ciawesang di sana. Untuk apa? Duduk di bawah pohon menunggu buah itu jatuh. Kalau buah jatuh itu keberkatan. Saya juga dulu ikut bodoh. Pergi di sana duduk di bawah pohon menunggu jatuhnya buah. Mana jatuhnya buah? Ya kalau mau dari pohon mangga atau dari pohon jambu ini. Jambu ini setiap hari jatuh sekian banyak. Ya tunggu untuk supaya dapatkan buah. Tidak. Kalau kita mau, kita hidup takut akan Tuhan. Kita berusaha dengan hidup seturut apa yang Tuhan jalankan. Lakukan, Tuhan akan buat kepada kita. Yang tidak mungkin itu jadi mungkin. Di gereja kita sudah ada, kita melihat. Gak mungkin. Tapi Tuhan bisa berbuat semua yang baik. Tuhan bisa kasih ini. Karena apa? Karena nurut taat. Nurut taat. Apa yang Tuhan perintahkan dan Tuhan buat. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan dikatakan nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik. Tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuan. Ia seorang keturunan Kaleb. Tadi sudah berbicara tentang laki-laki Nabal. Tapi sekarang kita berbicara istri daripada Nabal. Siapa itu Abigail? Abigail itu adalah perempuan itu bijak dan cantik. Ya, nanti kalau saya punya anak, saya punya cucu, nama anak perempuan tak suruh kasih nama Abigail saja. Ya, kasih nama Abigail bagus. Abigail apa begitu terserah. Pokoknya Abigail di depan. Ya. Supaya ini kita melihat bagaimana Abigail ini. Dan kita melihat ya. Di dalam Amsal 31. Amsal 31 ayatnya ke-11. Ya. Ayatnya yang ke-10 bagian B. Ia lebih berharga daripada permata. Jadi kita belajar dari Abigail ini dia lebih mahal, lebih berharga daripada permata. Karena kehidupan daripada Abigail istri yang begini. Maka itu kita berusaha ya yang belum menikah. Usaha berdoa sama Tuhan agar supaya kita mendapatkan istri ya yang cantik. Bagus itu istri yang bijaksana, istri yang takut akan Tuhan. Tentu kita bisa mendapatkan itu dari laki-laki dulu. Kalau laki-laki sudah takut akan Tuhan, dia bisa mengarahkan kepada istrinya. Dia bisa arahkan. Kalau laki-laki sudah takut sama Tuhan, dia bisa arahkan kepada istrinya. Ayo begini, begini, begini. Itu yang paling penting. Ya.
Sebab kalau istri yang baik, kita melihat harganya mahal, lebih daripada permata. Ya. Karena apa? Dia ini adalah istri yang bijaksana. Contoh istri yang bijaksana, Bapak Ibu. Hati suami, ayat 11, hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Dan ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat istri ya yang baik, istri yang bijaksana, istri yang cantik. Coba kita melihat tadi di dalam ayatnya yang ke-11. Kalau kita sudah mendapatkan istri yang cantik, istri yang baik, istri yang bijaksana, hati suaminya percaya kepadanya. Ya, tidak akan kekurangan keuntungan. Suaminya yang biasa cari uang, segalanya semua percaya kepada istrinya. Saya tetap percaya kepada istri saya. Dulu waktu saya bekerja, dan saat itu waktu saya bekerja, seluruh keuangan itu dipegang sama istri saya. Saya diam saja. Saya bekerja, saya dapat uang, saya kasih. Saya bekerja, saya dapat uang, saya kasih. Sampai menikah, saya kasih, terus saya kasih, terus saya kasih. Dapat dia yang tangani. Saya percaya. Selama dia dapat, dia tidak macam-macam. Beli emas, beli apa, sebenarnya bagus. Tetapi tidak pernah. Dan dia mau melakukan itu, dia pasti tanya kepada saya. Saya mau beli ini, saya mau beli ini. Apa yang saya jawab? Terserah engkau. Saya tidak mau pusing. Pokoknya uang ini pegangan. Saya percaya. Dan tidak mungkin dia buat macam-macam uang ini. Tidak mungkin. Sehingga pada waktu itu saya mengalami kesulitan dan di situ dia keluarkan barang-barangnya. Ini ada emas, ini ada apa, ini ada apa. Dengan Andre sudah berunding, ayo dengan saya jual. Bangun pagar, bangun yang lain-lain, jual emas. Jadi sekarang cincin kawin kita pun juga sudah tidak ada. Kita sudah jual semua. Anting yang dia pakai itu yang besar sudah tidak ada, lewat semua. Ya, tidak ada yang dia tahan. Tidak ada yang dia tahan. Itu adalah istri yang benar. Maka itu saya berbicara kepada istri-istri yang ada. Saya bersyukur, saya renungkan. Iya. Dikatakan hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Kita tidak merasakan kerugi. Mendapatkan istri seperti ini. Aman semua. Barusan saudara Yapi waktu datang. Ada Bu Retno. Waktu dia naik mobil, dia salah injak, dia jatuh. Pada waktu dia jatuh, dia punya tangan darah. Langsung Ibu Gembala langsung angkat sama dia. Dia angkat sama Yapi. Jadi supaya Yapi tahu waktu Yapi jatuh itu, yang angkat sama Yapi itu adalah Ibu Gembala. Ya, Ibu Gembala saya lihat, wih, dia yang angkat ya. Makanya saya harus didik. Istri saya senantiasa menjadi contoh dan anak-anak saya, mantu saya juga jadi contoh. Pahil ada di sini setiap pagi dia sudah atur, ada kopi, ada kates dipotong, ada tomat, ada apa semua. Dia sudah siapkan semua. Dia sudah siapkan. Tadi sudah kopi sudah ada tapi Pahil tidak minum. Langsung ke gereja. Sudah dia siapkan semua. Bagaimana istri-istri yang lain yang ada di sini? Apakah juga mau memperhatikan dan memberikan nama suaminya bisa menjadi berkat, atau cuek semua dan jadi istri yang judes? Jangan. Kalau kita mau dikenankan Tuhan, jangan jadi istri yang judes. Ya. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-12, kita melihat di sini. Ayatnya yang ke-12. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umur. Banyak zaman sekarang istri-istri kalau yucian atau cangfu, mi yucian puso atau cangfu. Ada uang itu suami saya. Tidak ada uang suami kau tendang, bukan suami saya. Tidak. Yang benar ini Bapak Ibu.
Ini firman Tuhan. Ia berbuat baik kepada suaminya. Meskipun ada uang dan tidak ada uang, dia berbuat baik. Sangat berbahaya. Kalau ada uang suami, itu istri berbuat baik. Tidak ada uang suami, istri berbuat jahat. Kami selama jadi hamba Tuhan, awal pertama itu kami susah. Pemasukan tidak ada. Hidup diizinkan Tuhan dalam proses hidup susah. Istri saya yang pegang uang. Dan tidak pernah dia katakan, engkau laki-laki tidak berguna. Engkau laki-laki tidak mau cari uang. Engkau laki-laki tidak ada ini. Tidak pernah. Tenang saja. Tenang saja. Ya. Dan tidak pernah berbuat jahat. Tidak usah makan. Tidak. Senantiasa dia siapkan semua. Nah inilah. Dia sudah masuk poin. Ibu Gembala ini. Saya berharap yang lain. Saya juga senantiasa omong kepada anak saya. Anak saya dulu saya ngomong. Kamu akan menikah. Nanti kamu akan ketemu di sana papa mama mertuamu. Engkau harus jadi seperti mama. Jangan sampai tidak. Engkau harus jadi. Barusan papa mamanya datang ketemu sama saya. Ya, ketemu sama saya. Saya bilang, engkau harus jadi. Jangan engkau menikah sama dia, anaknya, engkau menjadi orang yang pai. Sioce pai. Ya, yang senang saja semua. Tapi tidak mau jadi istri yang baik. Engkau harus jadi istri yang baik. Engkau harus jadi mantu yang baik. Teman saya ngomong begini. Pak Herman, anak Pak Herman ini kan potensinya kan tinggi sekali. Jangan sampai tidak. Ini dia, ini orang ini hebat. Saya melihat sama dia, wah hebat ini orang. Ya, dia punya calon juga saya lihat bagus. Kalau bisa nanti menikah, jangan tinggal di desa sana. Ya, bawa ke Surabaya. Suruh mereka berkarya di sini. Mereka itu akan jadi besar. Ya, ini yang teman saya ngomong. Karena pada waktu itu dia ketemu waktu Andre menikah. Jadi saya bilang kalau kau suruh anak saya di Surabaya jangan mau pulang. Dipulang ke Tanggul sana. Tahu Tanggul? Tanggul. Kalau dari sini berangkat naik kereta Talolema punya kumpul ke sana. Ya, jangan dia bilang tidak boleh. Dia pakai bahasa Mandarin. Ini bunga ros atau bunga mawar. Ya, jangan engkau taruh di tempat yang salah. Engkau harus taruh di tempat yang baik. Saya bilang kepada dia, bagaimana? Anak laki-laki ini, saya juga dia ngomong begitu, saya melihat dia juga. Anak laki-laki ini, dia satu-satu. Jadi kalau menikah, engkau geret ini laki bawa ke Jawa, bawa ke Surabaya. Sedangkan papa mamanya kau buang di sana. Itu benar, saya bilang, itu benar. Ya, dia bilang sudah pokoknya suruh sana, kan bisa jalan ke situ, bisa datang seminggu sekali. Saya bilang tidak benar. Kau mau sama anaknya. Memang engkau sudah ditakdirkan, engkau harus ke sana. Makanya saya tanya kepada dia, engkau mau enggak ke sana? Kalau engkau tidak mau, ya bukan saya paksa. Kalau kau tidak mau, jangan kau teruskan. Tapi kalau kau mau, ya, jalan. Kau ingat ya, papamu ini dari deso. Deso terpencil papamu ini, kota kecil. Ya. Mamamu itu dari desa juga. Jangan kamu sekarang lahir di Jawa, kau anggap bahwa kau ini orang hebat. Hei, jangan kacang lupa kulit. Coren puyau nayang. Jadi orang jangan begitu, kacang lupa kulit. Dari desa. Kami dulu datang di Jawa. Saya tinggal di kampung itu di Jalan Kebang Seren, kontrak. Ya, tinggal di sana, rumah kecil.
Kalau sudah keluarga semua sudah datang, buka kasur di ruang tamu. Kecil rumahnya. Ya. Apalagi yang kamu ngomong. Kau punya mama juga begitu. Datang pertama kos, tinggal di tempat kecil. Habis itu tinggal di kakak iparnya. Rumah kecil juga. Bukan sekarang kamu enak macam begini. Jadi manusia coba. Jangan jadi orang kacang lupa kulit. Lupa fanmen, langsung balik muka. Jangan, saya bilang. Saya katakan kepada teman saya. Dia ke sana. Saya bicara. Barusan kepada saudara Naldi atau calonnya punya papa mama. Mereka datang ketemu. Mereka diam. Dan mereka katakan kepada anaknya, kamu lihat baik-baik dulu. Anak ini mau ndak dia ke sana? Dia maukah sama engkau? Kita bukan lihat orang kayanya. Kita bukan lihat apanya. Kita lihat ini orang ini. Kalau dia baik, dia takut akan Tuhan. Biar dia tidak punya apa-apa. Ayo kamu memulai dari nol. Lebih baik itu memulai dari nol daripada engkau menerima orang kaya, orang tua punya. Tidak apa-apa, saya bilang. Saya sudah ngomong, saya wanti-wanti kepada anak saya. Jangan sampai. Dan pada waktu dia datang dikasih liwat di sini. Coba kau pikir baik-baik dulu. Mau apa tidak? Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita belajar. Dikatakan sini. Berbuat baik kepada suaminya. Saya berharap ya kita yang ada di sini yang sudah menikah, kalau mungkin kita ini hidup jahat segala semua, ayo kita berusaha berbuat baik kepada suami kita. Ini karena dia kata, ia berbuat baik kepada suaminya. Ya. Ia berbuat baik kepada suaminya, tolong berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Suaminya bangun pagi-pagi sudah disiapkan. Ini saya punya baju sudah disiapkan, sepatu saya sudah disiapkan, kaos kaki saya ingat kaos kaki saya dulu itu waktu Alfred menikah dia ada beli kaos kaki ada 3 atau 4 itu sudah rusak semua. Waktu saya ada di Malang waktu dia menikah. Tapi sekarang ini sudah rusak semua, sudah molor ini Ibu Gembala beli kaos kaki. Sepatu saya dilap semua, segala semua. Dia senantiasa memberikan contoh. Zaman sekarang sudah jarang seperti itu. Ada orang berkata, kalau kamu makan, istrimu masih tetap siap dan dia duduk di pinggir kamu dan tunggu kamu makan, itu kamu cari istri macam begitu susah. Bagaimana di sini istri-istri? Apakah suamimu makan? Kalian masih tunggu di samping? Ibu Gembala kalau saya makan, dia masih tetap ada di pinggir. Sampai saya selesai semua. Kalau saya mau tambah nasi, dia ambil, dia tambahkan. Masih ada macam begitu? Sudah ada. Ini sekarang ini kan sudah zaman sekarang ini zaman now. Ya, lu makan, lu mau minum, lu pergi di warung, minum saja di warung kopi. Tapi sampai sekarang, kopi itu dia sudah atur pagi dan sore plus camilannya. Sudah siapkan semua. Dikatakan dia tidak pernah berbuat jahat kepada suaminya. Seumur hidup. Saya tidak tahu umur saya ini sampai kapan. Mungkin umur saya ini mungkin masih ada tambah 10 tahun lagi ke, atau 15 tahun lagi ya saya berdoa. Dia masih tetap begitu. Tapi sudahlah kita tidak usah takut. Semasi kita ada di dalam Tuhan. Semasi kita mendengar firman Tuhan dan firman itu berkuasa. Dia senantiasa berikan kekuatan kepada kita. Yang ketiga kita melihat ayat ke-13. Amsal 31:13. Ia mencari bulu domba, rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ya sebenarnya kalau saya ini tidak setuju. Kalau Ibu Gembala ini kerja dengan tangannya. Saya senang Ibu Gembala ini kan sudah ada pembantu. Dia tinggal perintahkan pembantu kamu lakukan ini. Karena ada firman Tuhan. Firman Tuhan katakan setiap malam dia panggil pembantunya untuk mengatur semua untuk suami dan anak-anaknya.
Tapi kerja dengan tangannya. Ya sudah, dia lakukan itu dan tidak bisa saya omongi. Sendiri dia harus kerja dengan tangannya sendiri. Nanti sebentar selesai Bapak Ibu ibadah, ada tamu di sini. Dia bilang, ayo kau tunggu dulu makan. Dia kerja dengan tangannya sendiri. Dia kerja sendiri. Kasih makan, ayo ini makan. Kasih makan suaminya, kasih makan anak dengan tangannya. Saya bersyukur sekarang Kesia sudah ikut, Catherine sudah ikut. Kalau kadang minggu malam sudah kerumun semua masuk di dapur, kerja dengan tangannya sendiri. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah istri yang benar. Dikatakan di sini. Ayatnya ke-14, saya pakai terus tentang istri saya. Karena memang seperti itu. Ia serupa dengan kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanan. Ya. Ia serupa dengan kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Saya ingat berbicara tentang kapal. Kapal saya dulu sebelum saya jadi hamba Tuhan. 30 tahun sampai 35 tahun, 40 tahun yang lalu. Kapal dari Surabaya berangkat ke kampung saya. Kalau kita lihat dari jauh, wah, Yapi punya rumah dekat pelabuhan. Oh, itu kapal. Cendana punya kapal sudah masuk. Kapal A. Bawa apa? Barang, makanan-makanan. Dari jauh sudah kelihatan. Pertama lihat titiknya dulu. Tapi dari jauh lihat tiangnya. Dari jauh sudah lihat, wah iya kapal ini. Mereka tahu. Datang apa? Membawa makanan. Sama juga dia seperti kapal. Datang membawa makanan. Kepada siapa? Kepada suaminya. Kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Dari malam saya bilang kepada istri saya, Sian, saya mau minum itu obat jantung. Saya hanya ngomong begitu saja. Saya mau minum itu obat jantung. Saya naik sudah di atas, saya tidur. Sebentar dia naik. Obat jantung sudah ada, obat jantung sudah ada. Bukan pada waktu itu saya bilang, saya mau minum obat jantung. Dia katakan, bikin sendiri. Biasa. Kebacut, semua suruh. Tidak. Sian, saya mau minum obat jantung ini. Ya, tolong. Maka itu istri-istri yang ada di sini. Ayo kalian berusaha. Jangan suami mau minta, kalian balik kembali. Jangan, tidak boleh. Kalian harus urus, kalian harus menjadi pelaku firman. Kalau kalian bisa menjadi pelaku firman yang baik, kalian seperti Abigail, jadi penolong untuk suaminya. Kalian harus ya, jadi istri-istri ini. Berapa banyak istri-istri saat ini sudah dah mau lulu gua punya uang itu suami, tidak punya uang gua tendang sama kamu. Jangan, ini zaman now sekarang. Tadi saya bilang, Devina, dia lagi di sana. Kamu tadi malam kok udah ada? Ya saya dari pagi saya tugas. Ya, teman saya menikah. Jadi semua sudah menikah, tinggal saya belum. Saya bilang, kenapa kau belum? Dia diam, dia tertawa. Saya bilang, saking saya tidak punya anak lagi. Kalau saya punya anak lagi, saya tarik sama kamu. Ya, dengan anak saya. Saudara Yapi main omong terus sama saya, Om, mari dengan ponaan saya. Ponaan saya ini kurang apa, Om? Ayo, Om, apa dia? Tapi dia tolak terus. Saya bilang, saking saya ini sudah tidak punya anak laki-laki. Kalau punya anak laki-laki, kamu saya tarik. Tapi kalau tidak bisa, saya kasih dengan cucu saya. Cucu saya namanya Matthew. Baru umur 11 tahun. Tertawa dia. Ya boleh, boleh. Dia mau yang umur 11 tahun. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita menjadi istri, berusaha. Jangan suami mau makan, tidak mau urus. Tapi urus yang tidak perlu punya. Yang tukang cuci ada, kita kerja sendiri. Suami mau makan, kita abaikan. Jangan. Lanjut firman Tuhan. Ya, kita melihat di sini. Dikatakan di dalam ayat 15, ya, ayatnya yang ke-15.
Ia bangun kalau masih malam. Ibu Gembala dari pagi 4:30 sudah bangun. Bangun, semua sudah siap. Kalau tadi 4:30 sudah bangun, siap. Saya punya jas, dia sudah atur, dia sudah setrika semua. Habis itu selesai dia turun ke bawah. Turun ke bawah, dia bikin kopi semua untuk minum dan anak-anak dan untuk tamu. Ia bangun kalau masih malam. Tapi Ibu Gembala malam-malam dia belum tidur sampai jam 12. Lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Menyediakan makanan untuk seisi rumahnya untuk besok pagi ini. Dia sudah siapkan semua. Oh, ini ada makanan ini makanan ini. Sesudah ibadah kita buat makan, kita makan. Atau bukan hari Minggu, sesudah pagi-pagi ibadah pagi sudah langsung ke dapur. Dia sudah sediakan ini makanan. Tinggal dia ambil, ceplok, masuk di dalam kuali yang masih panas, dia olah, kasih saya makan. Ya. Dia bangun menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan perempuan. Mama, kasih juga sama pelayan-pelayan mama. Mama jangan ambil alih semua, jangan. Pak Toga Sirait bilang, 5 kilo saja mama naik fotonya itu. Wah, kayak bintang film. Ayo mama. Ya. Jadi kasih tugas kepada pelayan-pelayan. Ini semua diambil alih. Semua diambil alih. Tapi semua ini ya, firman Tuhan yang dia lakukan. Saya renung-renungkan. Ini adalah firman Tuhan yang dia lakukan. Saya berharap Bapak Ibu. Ya, saya punya anak-anak yang sudah sekarang masuk di dalam pernikahan dan akan masuk dalam pernikahan. Kalian harus seperti ini. Jangan sama dengan di luar. Tidak mau urus, diabaikan suaminya, diabaikan orang tuanya, diabaikan semua. Coba foto yang kita makan sama-sama. Ya, coba tolong foto yang kita makan sama-sama. Kalau bisa tolong dibesarkan. Dibesarkan, ya. Dibesarkan lagi, ya dibesarkan. Ini mungkin Bapak Ibu tanya, loh kenapa saudara si Kayap tidak ikut? Bagaimana dia bisa ikut? Siang dia makan gulai sekian banyak, pulang dia punya tulang sakit semua. Jadi dia bilang, jadi kemarin malam itu kita keluar makan. Ya, persis ini yang baju merah, yang punya rumah makan Sang Peles. Ya, yang punya rumah makan Tristar. Dia punya Tung Sio, teman sekolah dari Pahil. Pahil punya teman-teman ini orang gajah-gajah semua. Si pabrik kopi kapal api. Ya, teman baik. Eksan punya bos dulu pabrik Sepertus, teman baik. Tung Sio, teman. Ini yang punya rumah makan ini. Makan. Dia suruh kepada kita, kamu mau makan, makan saja, keluarkan sate, babi, segala semua makan. Makan. Yang saya mau berbicara, habis mau makan, cuci mulut dengan pudeng, cuci mulut dengan es krim, cuci mulut dengan apa segala, silakan. Tapi saya melihat, saya punya mantu, dia ambil makan, mama mau apa? Ya, mama mau makan apa? Saya ambil. Mama mau makan apa? Saya ambil. Papa mau makan apa? Saya ambil. Papa mau makan apa? Saya ambil. Atalia, Novi, kamu sudah lakukan ini. Devina, Ina, dokter, siapa lagi? Kamu sudah lakukan ini. Ya, ini. Mama, papa mau makan apa? Babi panggang. Mama mau makan apa? Ambil. Kan belajar. Kita belajar. Sebab kita harus menjadi pelaku. Karena firman Tuhan bilang, kalau kau dengar baik-baik hari ini. Ulangan 28 ayat 1. Kalau kau dengar baik-baik hari ini dan kau lakukan dengan setia. Tuhan akan apa? Jadikan engkau kepala. Bukan ekor. Naik terus dan tidak turun.
Menjadi pelaku firman. Kalian ini. Novi sudah punya anak 2. Atalia sudah punya anak 1. Siapa lagi? Sabrina belum. Devina belum. Tiffany belum. Apakah kalian sudah lakukan ini? Atau makan-makan sendiri? Atau bisik sama suaminya? Bencekno delok papamu, delok mamamu, bencekno gini-gini. Apa begitu? Gereja kita ini hanya ajar, ya, supaya kita jadi orang punya aturan. Nggak usah diperintahkan suami, pergi ambil papa mama. Dengan sendirinya, saya tekankan kepada anak saya. Kalau anak saya kan saya ngomong terang-terangan. Kadang doa pagi, terlambat. Ya, kamu lihat saya bilang. Sampai Pak Togar Sirait sudah marah. Andre sudah biasanya jam 5 sudah ada. Sekarang lebih 10 menit, 15 menit baru masuk. Pak Togar Sirait mulai omong. Di mana kedisiplinan kalian? Betul Opo. Tapi saya 4:30 saya sudah ada. Di mana kedisiplinan kalian? Saudara Yapi. Om saya sudah tunggu 4:30 kau belum ada. Kan dah jadi contoh. Jadilah contoh. Ya, kalau kita mau supaya menjadi contoh, menjadi terang, ikutlah teladan Tuhan Yesus. Ayo kita lakukan. Juga sama. Saya marah kepada istri saya. Engkau ini membuat mantumu lihat sama kau. Mantunya sudah ikut suaminya. On time. Karena dia lihat mama mertua macam begitu, dia ikut juga. Jadi kita ini manusia ini tidak ada yang sempurna. Dia lihat adik ipar macam itu, dia ikut juga. Padahal kita disiplin ini bukan untuk siapa, untuk Tuhan. Maka itu saya bersyukur Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sampai hari ini 4:30 saya sudah bangun dan saya tunggu kepada mereka. Dulu tepat waktu. Sekarang mulai molor. Sekali lagi, dulu tepat waktu. Sekarang jadi molor. Orang melihat kalian apa? Ini katanya hamba Tuhan. Ini katanya pembicara. Tetapi seperti ini. Yang biasa ngomong itu Pak Togar Sirait. Pak Togar Sirait dia bilang, gini hamba Tuhan. Gini pembicara. Tetapi kau macam begini. Kadang tidak bisa. Maka itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini hari-hari ini hari-hari yang penuh dengan kesusahan. Susah di mana-mana. Memang Tuhan izinkan. Ya. Banyak yang kolaps, banyak yang kolaps. Kalau sudah kolaps mau bangkit lagi susah. Sekarang mau cari uang itu susah setengah mati. Mau untung sedikit aja susah setengah mati. Tapi kita tidak perlu takut. Tuhan sudah menjanjikan. Domba itu ditinggalkan. Bersama diangkat. Tapi kalau kambing itu ditinggalkan. Ya, susah siapapun. Ada jalan keluar. Barusan ada seseorang berkata kepada saya. Aduh Pak, saya susah Pak. Saya sudah di deadline. Tanggal sekian, saya harus menyelesaikan tanggungan saya. Saya susah Pak, pemasukan ini tidak ada Pak. Bagaimana caranya? Ya dia udah lemas, dia sudah putus asa. Tapi setiap pagi saya kasih kekuatan dia. Setiap pagi saya kasih kekuatan kepada dia. Ayo, saya bilang semangat, percaya kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan buat yang tidak mungkin jadi mungkin. Apa yang tidak pernah dilihat dengan mata, dengar dengan telinga, ada dalam hati Tuhan berikan. Asal kita mencintai Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9. Sudahlah, percaya terus. Barusan ini saya tanya sama dia. Bagaimana deadline kamu? Bagaimana? Sudah Pak, sudah selesai. Hah? Sudah selesai? Saya ikut senang. Dari mana? Saya bilang. Ya caranya Tuhan yang Bapak bilang. Ya sudah, yang penting saya selesaikan. Tapi bagaimana lagi? Saya punya tanggungan yang ke depan lagi ini. Bagaimana? Sudahlah, saya bilang. Tuhan sudah katakan jangan khawatir tentang makan, minum, pakai.
Sudahlah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambah. Hari ini cukup untuk hari ini, besok ada kesusahan, kita lalui ini hidup. Hari ini kita jalan, besok kita jalan, sudahlah. Nanti kita akan melihat siapa di sini yang tidak punya persoalan, siapa di sini yang tidak punya masalah. Semua kita ini punya persoalan, semua kita punya masalah. Pada zaman dulu 2000 tahun yang lalu, Raja Daud punya masalah yang begitu berat. Orang berkata Saul menang beribu-ribu, Daud menang berlaksa-laksa. Saul marah, Saul kejar kepada Daud. Daud lari, Bapak Ibu. Tapi kita lihat waktu dia lari ke Gua Adulam. Dia lari karena dia punya persoalan, masalah. Tapi dia lari ke Gua Adulam. Pada waktu dia lari ke Gua Adulam, dia ketemu siapa? 400 orang. 400 orang dia ketemu di Gua Adulam, atau 450 saya lupa. Ya kurang lebih 450 atau 400. Yang ada di situ orang barisan sakit hati. Orang kalau sudah sakit hati hidupnya pasti susah. Orang yang dikejar-kejar utang. Banyak sekarang dikejar-kejar utang. Dikejar-kejar utang. Wah, luar biasa. Tapi di situ kita lihat Daud yang punya masalah, dia berikan kekuatan dan dia jadikan mereka jadi orang-orang yang dipakai Tuhan, menjadi tentara-tentara. Mari Bapak Ibu, mari kita pakai kita punya hidup. Di depan itu banyak sekali orang dikejar-kejar hutang, banyak sekali Bapak Ibu. Ya, kita bukan tidak punya masalah, kita punya masalah, tetapi kita punya persoalan, tapi kita juga berikan kekuatan. Berikan kekuatan kepada siapa-siapa. Sekarang saya ini yang di samping saya ini ada saudara saya Yapi, Pahil. Ini besok Pahil berangkat ke Batu. Nanti selesai Batu 4-5 hari dia kembali karena dia ada reuni dengan teman-teman. Reuni yang terakhir. Loh kok bisa terakhir? Ya Ngomen sudah laucing, sudah tua, umur 80 lebih. Barusan sudah daftar, yang teman-teman yang lain mau daftar, sudah mau datang, meninggal. Semua sudah tua dia bilang. Jadi orang kasih ini yang terakhir. Ya, yang terakhir. Kita ketemu dengan orang-orang yang punya masalah-masalah. Maka itu mari Bapak Ibu. Saya tidak berpanjang lagi. Ini di depan kita ada tubuh dan darah Yesus. Kita percaya. Kita akan menjadi istri-istri Abigail. Jangan kita mau seperti Nabal. Nabal itu orang yang tidak bertobat. Dia boleh kaya. Ya, tetapi hasil kekayaan yang bukan datang dari Tuhan. Hasil kekayaan yang tidak benar sehingga sifat karakternya jelek. Orang yang kaya dari Tuhan itu orang yang punya karakternya bagus, orang yang rendah hati. Tetapi Nabal ini dia katakan dia jahat, ya, dia sombong, dia segala semua. Berarti dia kaya ini dari setan. Maka itu kita ini jangan dikatakan sultan. Saya berpikir teman saya bilang kalau kita kerja ini masih 70% uang kita sendiri, 30% uang bank, oke. Tapi kalau kita sudah kerja, uang itu sudah 50% uang kita, 50% uang bank. Apalagi banyak sekarang, seluruh 100% uangnya bank. Wah, tidak cingtian ya mingtian pasti tikam kepala. 100% uang bank, banyak sekali. Teman saya kemarin dia ngomong, aduh Pak, saya juga sekarang sudah termasuk. Kenapa? Saya ini uang bank, uang saya paling hanya 10%. 90% ini uang bank. 10% ini punya saya. Ya punya saya ya hanya berupa rumah. Tapi rumah juga saya sudah sekolah, kan boleh bilang semualah uang bank. Saya punya nasib tidak tahu jadi apa. Ya sudahlah saya bilang. Kalau kamu mau percaya Tuhan Yesus hidup benar, Tuhan sanggup merubah yang tidak mungkin jadi mungkin. Ya, saya minta pemusik, singer, mari Bapak Ibu, biar firman Tuhan yang kita sudah dengar hari ini, ya kita jalankan baik-baik. Mari Bapak Ibu, ini adalah berupa nasihat, teguran untuk kita. Mari Bapak Ibu, kita jalankan semua yang baik.
Ya, hari Kamis Saudara Ivon saksikan, dalam kekurangan dia juga mau menjadi dengan teman-teman menjadi donatur untuk memperhatikan orang lemah. Jalan terus ya, kita juga yang ada jalankan semua. Ya, jadi kalau kita sudah ikut Tuhan harus ada tampil beda. Jangan sampai tidak. Ya, kalau dulu kita belum dalam Tuhan, waduh ya oke. Tapi kalau sudah di dalam Tuhan kita harus berubah. Harus berubah sudah. Kita nyanyi.